Polisi akhirnya menetapkan status anak berkonflik dengan hukum dalam kasus tewasnya seorang ibu rumah tangga berinisial FS yang dibunuh oleh anak perempuan berinisial A yang masih berusia 12 tahun. Pemicunya karena sang anak kerap mendapat kekerasan fisik dan verbal dari korban. Lantas seberapa besar pengaruh kondisi psikis sang anak dapat memicu niat untuk melakukan tindakan kriminal? Untuk membahasnya sudah bersama kami kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Iva. Sore Mas Oh. Baik, Mbak Iva, ini ketika berbicara ini polisi sudah merilis apa yang menjadi motif dari si anak. Seperti apa Anda melihat kasus ini? Ya, sebetulnya kalau kita tarik ke belakang, itu bukan kenapa anak ini berani melakukan kejahatan atau agresi seperti ini. Tapi sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah seberapa lama dia menyimpan kemarahan, dia menyimpan kekesalan sampai orang dewasa tidak mengetahui. Kenapa harus menunggu ini meledak? Kalau kita bertanya kenapa. Artinya dalam hal ini ketika seorang anak melakukan kekerasan itu sebetulnya bukan dia berniat untuk melakukan kekerasan, tapi karena prefrontal korteksnya belum sempurna. Di mana itu sempurna di usia 20 sampai 25 tahun. Sementara ini yang berkembang itu adalah amigdala. Jadi ketika amigdala berkembang, prefrontal korteksnya belum, emosinya itu berjalan lebih dulu daripada akalnya. Sehingga kalau dia sampai melakukan kekerasan atau agresi, itu berarti karena dia tidak bisa mengerem kemarahannya. Tapi anak ini apakah akan menimbulkan gejala dulu di awalnya sebelum sampai akhirnya meledak tadi? Ya, kalau gejala itu biasanya bisa dilihat oleh orang terdekat. Gejalanya biasanya anak mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? Biasanya yang ceria, sekarang tidak ceria. Anak menjadi pendiam, anak tidak sama seperti yang lain, gitu ya. Nilainya mungkin turun, atau nilainya naik tapi dia tidak bisa bersosialisasi. Sebetulnya ini adalah tanda-tanda yang bisa dibaca oleh lingkungan sekitar. Masalahnya adalah lingkungan sekitar, keluarga, itu menjadi sebab atau menjadi lingkungan kriminogenik yang membuat seseorang anak ini menjadi tertutup, menjadi tidak nampak gitu. Jadi apa yang dimaksud kriminogenik yang Anda sebutkan tadi? Kriminogenik itu secara sosial, secara lingkungan, kondisi yang nampak baik-baik aja, tapi berpotensi menjadi tempat untuk melakukan kejahatan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Baik dalam lingkungan besar, misalnya ada di kampung atau di tempat besar gitu ya, maupun di rumah yang paling kecil. Nah, kondisi-kondisi seperti ini biasanya dipengaruhi oleh orang tua yang tidak harmonis. Emosi yang tidak bisa dikeluarkan gitu ya, terus atau regulasi emosi ya, atau cara penyelesaian konflik yang tidak diajarkan di rumah, atau menyelesaikan permasalahan dengan bentakan, dengan amarah. Ini yang membuat anak menjadi merasa bahwa aku tidak layak hidup, misalnya seperti itu ya, aku tidak layak punya suara, aku tidak boleh punya emosi. Nah, kondisi-kondisi ini yang disebut dengan kondisi kriminogenik dalam struktur masyarakat paling kecil, yaitu keluarga. Tahu dari mana? Terus ketika orang lain melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang kriminogenik sebelum ada kasus seperti saat ini misalnya? Biasanya yang bisa mengetahui adalah orang yang mengenal salah satu anggota keluarga itu. Misalnya kalau anak berarti yang mengetahui adalah gurunya. Karena guru itu kan memperhatikan masing-masing anak. Apakah anak ini pendiam, apakah anak ini pemalu, apakah menarik diri. Kalau menarik diri karena apa? Apakah keluarganya baik-baik saja? Nah, biasanya mengidentifikasi adalah orang-orang terdekat. Makanya kenapa kita sampai semodern ini kita tetap harus bergaul, kita tetap harus berkumpul dengan masyarakat untuk meredam itu semua dan agar orang lain itu tahu bagaimana kondisi keluarga kita. Nah, biasanya kondisi-kondisi keluarga yang rentan seperti ini atau dalam konflik ini justru tidak pernah menyampaikan keluar karena merasa bahwa ini adalah dapur keluarga yang tidak bisa disampaikan. Dan kondisi-kondisi yang ditunjukkan justru yang bahagia. Gitu loh. Apalagi sekarang kan eranya media sosial yang tentu saja yang ditampilkan pasti yang baik-baiknya saja. Iya, benar sekali. Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat ada yang menyampaikan bahwa anak ini anak pintar. Anak pintar itu tidak berbanding lurus dengan emosi yang stabil. Tidak berbanding lurus berbanding lurus dengan cara mengeksplorasi emosinya gitu ya. Dengan dia cara menyelesaikan masalah itu tidak berbanding lurus dengan itu. Kalau ini tidak diselesaikan ya suatu saat dia akan melakukan kejahatan yang luar biasa. Ini sampai melakukan overkill ini yang disebut kepada orang tuanya. Gitu. Baik, ini selain kekerasan fisik, kekerasan verbal yang didapat dari korban begitu ya. Ini ABK ini kan juga sering kita bilang kecanduan game ya, game anime. Apakah ini juga punya dampak dan pengaruh yang besar terhadap psikologi si anak tadi? Game itu sebetulnya tidak mendominasi seseorang melakukan kekerasan. Seseorang melakukan kekerasan atau diindikasi dia menggunakan games itu hanya trigger. Jadi kita kembalikan lagi kepada
kondisi kejiwaan anak tersebut. Anak yang main game kekerasan tapi dia tidak punya masalah dengan dirinya, tidak punya masalah dengan emosinya, dia tidak akan melakukan. Walaupun itu tidak layak dikonsumsi oleh anak di bawah 12 tahun. Karena bagaimanapun juga itu membuat anak jadi terinspirasi. Apalagi kalau yang dilihat adalah sesuatu games yang menggunakan sesuatu alat. Karena ini menjadikan pikiran dia bahwa cara menyelesaikan seperti yang ada di tontonan itu. Jadi ini bukan sesuatu yang mendominasi tapi mempengaruhi. Begitu. Baik. Ini kabarnya juga korban ini tidak hanya melakukan tindak kekerasan tadi terhadap anak-anak saja, tapi juga terhadap suami misalnya. Harusnya kan suami yang kategorinya sudah lebih matang dan dewasa ini, seharusnya kan bisa misalnya merujuk korban ke psikiater atau ke ahli-ahli psikologi lainnya. Jadi begini, kita lihat struktur dalam keluarga tersebut. Biasanya ayah adalah figur otoritas. Kita perlu melihat apakah ayah dalam hal ini, dalam keluarga ini termasuk dalam figur otoritas. Jangan-jangan dia tidak punya suara di rumah itu. Justru yang punya suara atau punya dominasi adalah itu justru ibu gitu ya. Sehingga dia pun sakit dalam tanda kutip gangguan mental gitu. Maksudnya bukan gangguan mental yang berat, tapi dia adalah korban juga. Sehingga bagaimana dia mau mengobatkan anaknya sementara dia juga seperti itu. Dalam kondisi normal aja banyak sekali keluarga yang merasa bahwa kalau ke psikolog itu atau ke konselor itu dalam kondisi yang gila gitu loh. Padahal kan kita perlu profesional untuk berdiskusi. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman semua atau orang tua semua agar tidak keduluan terjadi agresi sebelum kita mengetahui ini kondisi stigma yang masih ada di masyarakat kita ya? Iya, benar sekali. Begitu. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama sadar gitu ya bahwa kita yang merasa waras aja ternyata itu bisa menjadi sesuatu gangguan kepada anak-anak kita. Kita perlu memvalidasi lagi perasaan anak-anak kita. Kita perlu nanya lagi ke anak-anak, apakah cinta yang selama ini Ibu sampaikan ke kalian itu kalian terima dengan baik? Karena biasanya nggak nyambung antara orang tua dan anak. Bahasa komunikasinya yang bahasa orang tua marah itu kan aku ingin kamu menjadi baik, aku ingin kamu menjadi tertib. Tapi yang diterima anak adalah aku nggak punya suara, aku nggak boleh punya emosi, aku nggak boleh marah. Makanya Mas ada perbandingan. Kenapa anak yang main game, ini bukan berarti saya membolehkan main game ya. Kenapa anak A yang dia main game tapi dia tidak melakukan kekerasan? Bisa jadi anaknya itu marah boleh, kecewa diizinkan, nangis bukan berarti cengeng. Tapi di tempat lain anak marah itu dianggap kamu itu nggak boleh marah, yang berhak malah orang tua. Nah kondisi-kondisi ini, cara regulasi ini yang tidak diberitahukan oleh orang tua, jadi literasi emosi itu tidak diajarkan oleh orang tua, membuat anak menjadi tidak tahu bagaimana cara meregulasi emosi dan perasaan. Mbak Iva, ini kan nasi sudah menjadi bubur, artinya tidak bisa diulang kembali. Lalu ketika melihat A yang sudah ditetapkan berkonflik dengan hukum, sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, masa depannya akan seperti apa? Apakah ini bisa diubah? Karena kan dia pasti punya trauma tersendiri ketika dia melakukan aksi tersebut. Jadi sebetulnya anak ini menjadi double victim gitu ya. Victim pertama adalah ketika dia menjadi korban dari struktur keluarga tadi itu, korban dari pengasuhan. Yang kedua, dia menjadi korban karena dia sekarang mendapat stigma dari masyarakat. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara pemerintah melindungi anak ini. Bahwa upaya-upaya represi itu sesungguhnya semakin membuat anak menjadi terlabel. Labeling itu dalam kriminologi adalah kejahatan, gitu. Jadi yang dilakukan adalah pendampingan. Karena kalau tidak didampingi, anak ini dalam kondisi yang sebentar lagi dia akan paham bahwa ibunya nggak ada loh atas perbuatan dia loh, gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang emosional numbing. Dia nggak punya emosi, dia nggak punya perasaan, akhirnya dia nol. Nah ini kalau tidak didampingi dengan serius, dia akan melakukan hal ini lagi di kemudian hari. Jadi kalau sudah seperti ini kan akan menciptakan residivis, begitu. Di satu sisi, ketika anak melakukan kejahatan dan ini disiarkan besar-besaran, masyarakat atau anak-anak kita pada saat ini itu, mereka itu lebih senang melakukan copycat. Oh ternyata cara menyelesaikan masalah adalah seperti ini. Berarti ini kan menjadi perhatian pemerintah bahwa keluarga kecil yang seharusnya menjadi tempat aman itu ternyata justru menjadi tempat yang melahirkan anak-anak. Mbak Iva, singkat, supaya ini tidak jadi copycat dan tidak diulang kembali di keluarga-keluarga lainnya, apa yang harus dilakukan mulai dari hari ini? Kembali ke keluarga gitu ya. Bagaimana orang tua itu menjadi orang tua yang profesional. Selama ini orang tua menganggap bahwa ketika anaknya sudah sekolah dengan baik, sudah mendapatkan makan, sudah selesai. Tapi bagaimana kondisi emosi anak? Bagaimana perkembangan otak dengan perkembangan emosinya itu mereka perhatian nggak gitu. Kalau ini selesai, semuanya akan selesai. Jadi literasi itu bukan hanya literasi digital, tapi literasi emosi. Bagaimana orang tua menerima emosinya, bagaimana
bagaimana orang tua pula bagaimana caranya menyalurkan emosinya terhadap anaknya. Ini akan menjadi pembelajaran untuk keluarga dan untuk menyelamatkan generasi kita semua. Baik, jadi orang tua harus menjadi orang tua yang profesional, Iya, betul. kemudian ada literasi emosi dan literasi parenting yang Iya, baik betul untuk sekali. setiap orang tua. Terima kasih Mbak Iva atas dialognya pada sore hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Pemirsa, wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tetap buka seperti biasa usai diterjang banjir bandang. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.